Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada bab qiyamul lail. Salat tatawwu, salat sunnah, salat fajar, sunnah fajar sudah, sunnah zuhur sudah, sunnah maghrib sudah, sunnah ghairu muakkadah sudah, witir sudah. Nah, sekarang masuk pembahasan tentang qiyamul lail. Di akhir pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan qiyamul lail. Sebenarnya ada dua hadis lagi yang bicara tentang qiyamul lail, dicantumkan dalam kitab Fiqhus Sunnah ini. Saya baca sekilas saja. Qala Sahal ibnu Sa'ad atau qala Sahl ibnu Sa'din, jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Sahal bin Sa'ad menceritakan Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggalkan beberapa kalimat. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hiduplah semau ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, tapi ketahuilah kamu pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah, beramallah sekehendakmu. Fa innaka majziyun bihi, tapi sadarilah bahwa kamu akan dibalas dengan balasan sesuai amal tersebut. Wa ahbib man syi'ta, dan sukai, cintai siapapun yang kamu inginkan. Fa innaka mufariquh, tapi ketahuilah kamu pasti akan berpisah juga. Wa'lam, dan ketahuilah anna syarafal mu'min qiyamul lail, bahwa
kemuliaan seorang mukmin itu bukan pada harta kekayaannya, bukan pada pangkatnya, bukan pada kekuatan kehebatannya, tapi pada sholat malamnya. Wa izzahu, dan harga dirinya, harga diri kehormatan orang beriman itu istighna'uhu 'anil nas, terletak pada kecukupannya dari meminta-minta kepada orang. Jadi kalau ada orang yang bisa menahan dirinya tidak bergantung kepada orang lain, itulah orang yang punya harga diri, kehormatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu kalau membahas hadis ini bisa panjang. Artinya hadis ini isinya salah satu berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pesan itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka pesan itu juga menjadi pesan yang ditujukan kepada kita semua. Di antara isi pesan ini adalah qiyamul lail, sholat malam itu menjadi kunci kehormatan umat Islam. Kadang kita itu mencari posisi, mencari kehormatan, mencari kedudukan dengan berbagai macam cara. Padahal kita sering baca bagian dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Jadi kemuliaan seseorang, harga diri seseorang itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita. Begitu. Nah, cara untuk mendapatkan karunia pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kehormatan itu adalah dengan qiyamul lail. Nah, itu bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad ini. Baik, sekarang kita masuk sub pembahasan berikutnya. Adab melaksanakan qiyamul lail. Ada cara-cara, ada ketentuan-ketentuan yang mengiringi ibadah qiyamul lail. Kalau itu dikerjakan, itu menjadi qiyamul lail itu menjadi lebih berkualitas. Yusannu liman arada qiyamal laili ma ya'ti. Disunahkan siapa saja yang ingin, siapa saja yang bermaksud melaksanakan qiyamul lail untuk menyiapkan, mengerjakan perkara-perkara berikut. 1. Ayyan wiya 'inda naumihi qiyamal lail. Pertama, kudu niat. Puntal. Sebelum tidur itu kudu niat memang. Nek gak niat gak kelakon. Wong niat ae gak kelakon apa maneh? Gak niat. Sebelum tidur itu sudah harus menyiapkan diri. Kok aku tak tangi sholat bengi. Padha karo niat nonton bal-balan jam 2 niku. Biasanya kan niat. Sudah niat saja belum tentu terlaksana, apalagi tidak niat. Sudah lewat kalau tidak niat. Yang pertama niat.
Dan niat ini nanti kalau sudah dibiasakan itu menjadi alarm. Entahlah menjadi alarm. Turu dalu tangi awal itu karena niat itu jadi alarm. Mungkin sebagian dari kita masih butuh alarm macam-macam gitu ya. Alarm sungguhan, alarm jam, alarm HP, alarm. Tapi bagi sebagian orang alarm itu yang paling kuat sebenarnya adalah niat. Kalau alarmnya HP, HP-nya dimatikan kemari. Alarm jam, jamnya dimatikan, terus gak muni mana bisa. Fa'an Abi Darda anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashahu wa huwa yanwi ayyaquma fayusalli min al-laili faghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan alaihi mir rabbih rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah bi sanadin sahihin. Nah, kalau hadis ini justru memberi kita keuntungan lain, bonus. Niat itu kunci utama supaya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk sholat malam, qiyamul lail lebih berkualitas. Tapi bukan hanya itu, dengan niat ada bonusnya. Kata Abu Darda, Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, sopo sing kate mapan turu, nek cara Jawane kira-kira begitu ya. Wa huwa yanwi ayyaquma, dan pada saat mendatangi tempat tidurnya kate mapan turu itu niat bangun sholat malam, wa yusalliya minal laili, bangun untuk sholat malam, fa ghalabatu ainuhu, lo ternyata kok wis kadung niat, matanya tidak bisa dikalahkan, dia kalah oleh matanya, tetap mripate kelet gak iso tangi, hatta yusbiha, hingga kok kemudian sampai waktu subuh, kutiba lahu ma nawa, sing wis diniatno tadi itu sudah dicatat sebagai amal qiyamul lail. Itu enak toh, niat tok ae dhisik. Wa kana naumuhu, dan tidurnya dia itu sedekatan, menjadi sedekah alaihi, baginya, min rabbihi, dari Tuhannya. Jadi ini bonusnya. Pertama, dengan niat itu biasanya akan membuat orang untuk lebih mudah bangun sholat malam, karena itu menjadi kunci. Kalaupun nggak jadi bangun, kalaupun masih kalah dengan rasa kantuknya, maka dengan niat itu Allah tetap mencatat amal kebaikan, sudah berhak diperoleh pahalanya oleh orang tersebut. Jadi nomor satu, adab sholat malam qiyamul lail adalah niat. Yang kedua, ayyam sahan naum an wajhihi indal istiqadhi wa yatawassak wa yanzuru fis sama', thumma yad'u bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yaqul la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Thumma yaqra'ul ayatil ashra min awakhiri surati Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab ila akhir surah. Tsumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antallahu la ilaha illa anta. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai. Yang kedua ini adab sholat malam adalah ketika bangun tidur mengusap wajah, kemudian masuk kamar mandi, kalau kita kan masuk kamar mandi, bersiwak, ambil sikat gigi kalau orang sekarang ya, kemudian menghadap ke atas, menghadap ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya panjang, kalau singkat ya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baru kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Baru kemudian dilanjutkan dengan doa yang terakhir tadi saya baca. Itu nomor 2, melek nek ngoten. Saya iki dilakoni melek. Niku dilok ngantuk isih kandel. Ya. Nomor 1 niat, nomor 2 nek tangi wajahe diusap, mari ngono sikat gigi. Niki siji gak dilakoni melek. Oleh tidak, kalau sudah sikat gigi seger wis, mosok kate ngantuk maneh. Gitu ya. Apalagi maca 10 ayat. Gitu ya. Surah Ali Imran. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ayyaftatiha sholatal laili bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah SAW itu biasanya kalau sebelum sholat malam, sholat iftitah namanya, sholat muqaddimah, melaksanakan pengantar sholat, pemanasan. Sholatnya suwe, Nabi nek sholat kan suwe, ini ku enten pengantar. Nek kula panjenengan sholatnya gak iso suwe, pengantarnya kati sak pira maneh kan gitu ya. Nabi kalau sholat itu 2-3 jam, itu pengantarnya singkat. Nah, kalau kita sholatnya itu 10 menit, 15 menit, ya, sholat pengantarnya sak piro kan gitu ya. Tapi biasanya Nabi SAW melaksanakan sholat iftitah 2 rakaat, rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan, tsumma yusolli ba'dahu ma syaa. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan qiyamul lail ya sesuai dengan kebiasaan Nabi SAW, lama sekali. Fa'an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu biasanya kalau bangun untuk sholat malam, beliau mengawali dengan 2 rakaat yang ringan, yang pendek, yang singkat. Demikian pula kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini." Rawahuma
Muslim. Hadis ini dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu dari Abu Hurairah, isinya perintah Nabi, isinya sabda Nabi Muhammad SAW. Sementara yang kedua itu prakteknya Nabi SAW. Itu namanya sholat iftitah. Kalau hitung-hitungannya sholat malam itu 11. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan sholat 11 rakaat. Maka nanti kita akan ketemu sebagian hadis yang menyebut beliau sholat 13, maka 2 rakaat itu di situ hitungannya. Jadi mau dimasukkan sholat malam hitungannya silakan, jadi dilaksanakan secara berantai. Tapi biasanya itu dipisah. Ya. Namanya itu sholat pemanasan, pembukaan. Ya. Itu nomor 3. Adab sholat malam. Yang nomor 3, sholat sunnah 2 rakaat yang khafifatain. Yang keempat, ayyuqidha ahlahu fa'an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhil ma' rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadhat zawjaha fa in aba nadhaha fi wajhil ma'. Hadis riwayat Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Ini ada beberapa hadis yang agak panjang, tapi saya baca satu dulu. Jadi yang keempat itu adab sholat malam adalah membangunkan keluarga, khususnya suami ke istri, istri ke suami. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah akan merahmati seseorang yang melaksanakan sholat malam, kemudian yang bangun malam kemudian sholat dan juga membangunkan istrinya. Jika dia enggan, dipercikkan air ke wajahnya. Demikian pula Allah merahmati seorang istri yang bangun malam untuk sholat kemudian membangunkan suaminya. Jika suaminya tidak mau atau enggan, dia percikkan air di wajahnya. Niki normali. Nah, ini gak normal niku napa? Sing siji gak sholat. Sing siji gak sholat. Sing siji gak patek jangkep sholat. Digugah. Bisa rame. Gitu ya. Ini normalnya. Makanya kalau sudah kondisinya seperti itu, maka mesti keluarganya baik-baik saja. Wong iso digugah kapan naik, niku kan ngoten. Kadang wong turu digugah niku kan kurang murid. Wong digugah kapan naik iso, maka itu tanda isinya kebaikan. Bisa jadi yang membangunkan istri, suami tidak boleh marah. Begitu pula sebaliknya. Ya. Kalau itu terjadi, maka seperti sabda Rasulullah SAW, Allah pasti merahmati seseorang dan keluarganya dan istrinya, atau istri dan suaminya. Manakala itu tadi, bangun sholat malam, membangunkan istri atau suaminya, kalau tidak mau diperciki airnya, gitu ya, diperciki wajahnya dengan air. Kalau itu terlaksana,
berarti adem. Ya. Nek sing kae dijempok murang-muring, nah itu masalah. Gitu ya. Sudah, itu syarat itu sudah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kataba fi dzakirina wadz-dzakirat." Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat malam, keduanya sholat malam, atau minimal sholat 2 rakaat, maka Allah akan memasukkannya menjadi bagian dari az-zakirina waz-zakirat, menjadi bagian dari apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan az-zakirin dan az-zakirat. Orang-orang laki-laki yang banyak berzikir dan orang perempuan yang masuk kategori juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kan ada ayatnya ya, kalau tidak salah ada di surat Al-Ahzab ayat 35. Coba dibuka surat Al-Ahzab ayat 35 ya. Jadi az-zakirina az-zakirat waz-zakirat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Kunang ya panggilnya. Surat nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Wah, itu ada beberapa kelompok, baik kaum muslimin maupun kaum muslimat, baik itu orang Islam laki-laki maupun perempuan, sama diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan pahala yang besar. Ya, orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, sampai nanti yang terakhir az-zakirin waz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Orang laki-laki yang banyak mengingat Allah dan orang perempuan yang banyak mengingat Allah
akan disediakan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Maka hadis Rasulullah SAW tadi itu terkait dengan ini. Ya. Suami atau istri yang membangunkan istrinya atau suaminya dan keduanya kemudian sholat malam minimal 2 rakaat saja masuk kategori dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Nek situ tok sing sholat gak masuk gini. Begitu. Baik, itu hadis yang berikutnya tentang membangunkan keluarga, suami atau istri termasuk anak. Saya lanjut. Dari Ummu Salamah, Nabi SAW istaiqadha lailatan faqala subhanallah madza anzala al-laila minal fitnah madza anzala minal khazain may yuqidhu sawahibal hujurati wa yarubba kasiyatin fid dunya 'ariyatin yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah SAW suatu saat bangun malam kemudian bersabda, ya, jadi Nabi ini kan tangi bengi jenengi Nabi kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditampakkan rahasia langit, ditampakkan apa istilahnya, apa yang saat itu sedang menjadi keputusan Allah kepada seluruh makhluk di muka bumi termasuk manusia. Jadi gampangannya repotnya malaikat ngedum rezeki, ngedum musibah, ngedum macam-macam itu ditampakkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika Rasulullah SAW bangun suatu malam itu langsung muni subhanallah, apa wae iki fitnah sing mudhun iki kok sik akeh. Nah gitu. Subhanallah, oh wae ternyata banyak sekali yang diturunkan oleh Allah dari khazain, dari apa namanya harta benda yang banyak. Pokoknya dumduman rezeki akeh, dumduman musibah fitnah nggih kata iku ketok Nabi ini kelihatan. Maka karena itu Rasulullah SAW bersabda, man yuqidhu sawahibal hujurat, ya, wa yarubba kasiyatin fid dunya 'ariyatin yaumal qiyamah. Ngene iki sapa sing iso gugah wong sing nang kamar-kamar turu cek ero ngono. Nah gitu ya. Ya rubba kasiyatin fid dunya. Ternyata dengan melihat apa yang beliau saksikan pada malam itu ketika beliau bangun, rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatin yaumal qiyamah. Kok cik akeh jare Nabi. Wong sing klambine jangkep nang donya iki ternyata nang akhirat muda kabeh. Gitu ya. Berapa banyak. Jadi Nabi tahu gitu ya. Jadi melek moto bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Bangun malam ketok sembarang kali yang dibagikan oleh Allah pada malam itu. Gitu. Ya, dumduman rezeki ketok, dumduman niku fitnah musibah yo ketok, penyakit sing didumno yo ero kabeh. Ya. Wah ngene iki sing iso mbugah pas bengi ketok ngene iku pasti akan ya berkata yang sama dengan Nabi subhanallah pasti. Ya, maha suci Allah. Ternyata apa? Rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatin fil yaumal qiyamah. Ternyata banyak sing lambine ketok jangkep akeh, mungkin api-api
tapi ternyata di hari kiamat tidak berpakaian, gitu ya. Kita tahu. Saat ini kan sawangane kan sing ana kene juangkep kabeh wis malah ana sing rangkep-rangkep kan gitu ya. Nanti ternyata sebagian dari orang yang demikian ya mungkin klambine wis mari klamben yo jaketan, mari jaketan yo jasan, mari jasan yo rodasine. Ternyata di hari kiamat mudah kan tuh ya apa-apa. Ya, kepanasan kan gitu ya. Baik, itu hadisnya dari Ummu Salamah, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini hadis yang terakhir soal membangunkan, ya, membangunkan keluarga tidak terbatas di dalam rumah sampai metu omah. Wa an Aliin, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu rumahnya Ali dan Fatimah. Nabi dodok lawang omahe mantune ya termasuk anak dhewe. Kan gitu ya. Fatimah niku ambek Ali nek wis diarani berkeluarga pun wong napa sih arek cilik. Pun wong Ali ya tambah wis tuwek maneh. Kan gitu ya. Suatu saat kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendodok. Mengetuk itu kan nek mengetuk cara Jawa itu genah. Cara Indonesia torokohu itu dodok, cara Jawa ini luwih niku. Ya, meskipun tidak sampai menggedor, tapi dodok itu banter, gitu ya. Ketuk rumah Ali dan Fatimah. Faqala, kemudian beliau bersabda, ala tusalliyani. Jadi wong loro sampean, mantu sampe anakku, sampean gak sholat bengi iki. Kan jelas pertanyaannya. Didodok, wong loro gak sholat bengi ya sampean. Qala Ali bin Abi Thalib kemudian melanjutkan ceritanya. Faqalat, maka menjawablah. Qalat itu berarti wedok, sing Fatimah sing jawab. Ali gak wani jawab wong Ali mantu nih. Ali kan mantu. Adik Ali niku kan kali Nabi niku kan sungkanan. Wis sungkan. Dalam hadis ini rumangsa salah. Sing jawab niku Fatimah. Faqalat, maka Fatimah menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Nyawa kula, nyawane bojo kula niki kan tergantung Gusti Allah. Fa in syaa'a ayya ba'atsana ba'atsana. Nek Gusti Allah ngarepno kula kali bojo niki tangi kan pun tangi ket mau. Artine pun salat apa dereng? Dereng ya. Didodok sampean gak salat. Gusti Allah karep juga kan ket mau kula pun tangi, jadi ngono gampangane jawabannya Aisyah. Berarti kan cuma jawabannya kan gak enak ngono jawaban. Jawaban ngeles gak enak. Makanya nek digugah niku umpama sak kesel-kesel iki, gak usah murang-muring. Wis meneng ngono ae tangi nggih ngono ya. Murang-muring. Soalnya model jawaban murang-muring, model jawaban ngeles niku pun enten contone. Pun enten contone dan itu Ali dan Fatimah. Dan itu nanti dikomentari oleh Nabi, fan sorofa. Krungu jawaban ngoten fan sorofa, Nabi balik. Hina qala dzalika, ketika ya dijawab seperti itu. Summa sami'tuhu wa huwa mu'allim. Kemudian kata
Ali bin Abi Thalib, tapi saya mendengar ketika beliau berpaling itu yadribu fakhidahu, koyoke gemes gepuk pahai, koyo ana sing digemesi kali Nabi sambil mukul pahanya. Wa huwa yaqul, beliau kemudian apa istilahnya nek cara wong mriki niku sambil ngomong sambil gremeng napa surat Al-Kahfi ayat 54. Bagian akhir dari surat Al-Kahfi ayat 54 niku napa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Napa artine? Encene wong kakehan ala iya, kakehan alasan. Jadi anak Fatimah ambek Ali digugah gurung tangi, lho kok jawabnya gak enak. Jawabnya sawangane bener. Tapi ambek Nabi sallallahu diunekno iku jenenge wong kakehan alasan. Jadi gak terima gugah bojone, gugah anake. Sampeyan takon Abah Soleh niku sing adohe ditelepon. Pemane sing cidhet. Jadi cendela omah niku bendina niku ana bele. Enten bele. Cendela omah kula niku bendina enten bele. Ya. Niku sing cidhet. Sing ado padha. Napa? Di WA, tak mungi nek di WA. Nek gak tangi siap-siap dinteni teng mriki apa? Soale. Lho niku enten contone niku Nabi. Buka anake ambek mantu. Tapi kirangan kula biyen lamar-lamar setengah eling yen. Tapi napa bener napa mboten setengah eling biyen. Nek pas cilik niku nang omah nggih enten cendela didodok kali Mbah wedok biyen. Mbah wedok. Lamar-lamar setengah eling. Jadi niku enten contone Nabi nang anak ambek mantu. Saat niki arek lulus SMP dianggap wis gede karena karepe dhewe. Niki pun mau nggih mantune Ali bin Abi Thalib. Mantune gak tember-tember, Ali bin Abi Thalib digugah. Sing model Ali sing digugah model ya. Lho jarene duwe karep kok ketemu nang swarga dadi keluarga. Ini jadi carane ngeten iki. Ya. Baik. Jadi jawabannya Fatimah koyoke ngeles, koyoke bener dijawab oleh Nabi. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Surah Al-Kahfi ayat 54. Encene wong kakean alasan. Baik, niku tentang napa adab yang keempat, membangunkan keluarga ternyata tidak hanya di dalam rumah, tapi juga yang di luar rumah, termasuk anak mantu dan mungkin berkembang. Apa itu kan biasanya nek lunga biyen, lunga nang ngaji nang pundi Probolinggo sing dipeseni kula iki tugas berat iki muga awake dhewe ame muga dulure tugas berat. Sakniki pun gak tau ado-ado ya. Biyen nang Probolinggo budale jam
kali biasanya. Bagianmu buka adikmu, itu tugas berat. Buka hawa'i sampai buka wong liya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang nomor 5, nek encene ngantuki nemen niki. Ayat pun tangi, pun sikat gigi, sing ngantuki nemen. Ayat rukas shalah wa yarqud idza ghalabahu nu'as hatta yadhhaba anhu naum. Nek ngantuki nemen ya sudah, jangan diteruskan sholatnya. Nah, sholat itu oleh karena itu kan bisa 11, bisa kurang dari 11, bisa bahkan tadi cuma 2 rakaat saja itu sudah diizinkan. Kenapa? Karena bagi yang ngantuknya nemen itu adabnya adalah jangan diteruskan sholatnya. Idza ghalabahun nu'as, kalau ngantuk itu sudah nggak bisa ditahan lagi. Hatta yadhhaba anhu naum, hingga hilang ngantuknya dengan tidur itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattashi." Rawahu Muslim. Jika seorang dari kalian itu bangun sholat malam, kok kemudian Al-Quran itu jadi ajam itu asing, muni ayat kok iki surat apa iki mang yo pun ngelantur, mocone pun ngelantur ala lisanihi, di lisannya, falam yadri ma yaqul, sampai gak eling iki mang sajane tutur ndi. Faliyat toci, hendaklah dia ngeleset, nah, gitu ya. Kenapa? Pun ngopi ya. Baik, jadi begitu. Tidak usah dipaksa dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang lama. Nek encene ngantuki nemen, ya, dalam batas, saking ngantuke bacaannya menjadi ngantuk. Itu bisa terjadi ketika proses awal dipaksa itu. Ya, kalau nanti nek nang kampus itu ngundang ustadz yang biasa training sholat bengi berjamaah sampai wong kampus, sampai dosen, karyawan, mahasiswa baru ratusan. Sholat 2 rakaat mulai jam 1 mari jam 3. Apa ambek ruku niku lak akeh sing langsung ambruk. Ya, namanya Profesor Soleh. Ya, Are Kediri. Ya, training sholat malam karena beliau gelarnya itu, doktornya itu PNI, psikoneuroimunologi. Jadi dari hasil penelitian beliau, orang itu bisa sembuh, tumbuh imunnya dari penyakit dan sembuh dari berbagai macam penyakit, salah satunya dengan sholat malam. Jadi dites, ya, wong loro nang dokter Sutomo mboten tanggung, akhirnya golek alternatif. Nah, carane niku dikongkon sholat bengi. Sadurunge sholat bengi dites dhisik, lab kabeh lengkap. Iki sakmene, penyakitnya macam-macam itu. Nah, mari sholat bengi beberapa hari, ya, di lab maneh. Oh, ada perubahan, sembuh. Itu namanya Profesor Soleh, psikoneuroimunologi. Baik, gitu ya. Nah ini latihan sholat prakteknya mulai sholat jam 1, mari sholat jam 3, ini 2 rakaat. Ono sing sujud gak balik-balik, nek sujud gak balik-balik akeh. Enten sing rukuk niku, rukuk ono kate setengah jam. Ngambil, ya wis mesti 1 turu ae. Gitu. Baik. Ya, itu nomor 5 ya.
Nomor 6, Allah yashukka ala nafsihi bal yaqumu minal laili bi qadri ma tattasi'u lahu taqatuhu. Ini terkait dengan nomor 5 tadi juga. Nomor 6 itu. Jangan memaksa diri, hendaklah orang itu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing. Wa yuwadhibu alaihi wa la yatruhu. Yang penting dia bisa membiasakan dan tidak meninggalkan. Gak usah maksa wakeh-wakeh tapi mari meneh bolong, ini bolong. Mendingan tidak terlalu banyak, tapi terus sedikit demi sedikit. Wala yatruku illa li daruratin, hendaklah dia tidak meninggalkannya kecuali karena darurat. Fa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu minal amali ma tutiquna fa wallahi la yamillu Allahu hatta tamillu. Hadisnya umum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, sampean itu lakoniai amal yang sesuai dengan kemampuan sampean, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Ya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menyebut Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala, qala atwamuhu wa in qalla. Nabi SAW pernah ditanya, amal apa yang paling dicintai Allah? Yang paling konsisten meskipun itu sedikit. Makanya kadang-kadang sing cilik-cilik sawane cilik-cilik niku coba ditetepi. Tidak hanya sholat malam sebenarnya. Kalau biasanya membiasakan satu hal saja. Ben ngentut wudu, ben batal wudu. Niku gak gampang. Tapi nek kulino enak. Ben batal wudu. Ngentut wudu. Ya. Karena gara-gara ngoten ae Bilal bin Rabah wis sandale wis disiki didengarkan oleh Rasulullah SAW sandalnya Bilal bin Rabah di surga, kan gitu ya. Sederhana cilik ben ngentut wudu, mari pipis wudu. Wah, mari noyo wudu. Lah nggih. Nek kulino niku insyaallah gak nemen noyo-noyo niku. Masalahnya nek wis klepe wis rusak niku berarti sadurunge gak kulino niku kuatire ngoten. Akhirnya wis ngene iki kayak ngene ya. Hal-hal yang kecil-kecil. Malam tok gak usah witir. Kalau ada pilihan malam tok gak usah witir ya nopo milih witir. Karena witir itu lebih utama dari sholat malam. Tapi kalau Nabi kan mesti sepaket terus. Tapi kalau milih Nabi bagi sebagian orang, ya hendaklah dia tutup dengan witir. Witir itu yang utama. Jadi jangan sampai karena sholat malam witirnya tidak. Mendingan witir, ngantuk nemen jam 12 turunnya ya witir aja di sini. Ya oke, 2 rakaat dengan 1 witir kan selesai. Kurang 5 menit, ya 2 rakaat sampai witir siji, insya Allah sih cukup. Kan gitu. Witir itu yang diutamakan karena Rasulullah SAW menyatakan ij'alu akhir sholatikum bil laili witr. Sholat malam sangat utama, tapi witir itu menjadi penyempurnanya. Gak sempurna kalau gak ada witir. Gitu ya. Baik. Oleh karena itu sebagian sahabat, saya kira sudah kita bahas dulu. Saat dari itu lu ono sing witir sak rakaat, terus witir ya sak rakaat. Tunggu itu. Baik. Tidak ada. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain kayak kamu surat. Gitu. Pokoknya ringan sebentar.
Baik, itu beberapa hal terkait dengan adab-adab. Ya, nanti di pembahasan berikutnya kita bicara tentang apa ini? Waktu-waktunya, ya, waktu-waktunya. Waktu-waktunya. Saya kira demikian pada pertemuan pada malam hari ini. Kita bicara tentang dua hal penting, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dalam bab sholat malam itu adalah tentang adabnya. Kalau yang pertama sempat kita singgung tentang keutamaan atau fadilahnya. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain. Paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh sekaligus memberikan kita nasihat terkait dengan sholat malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.